jalan-jalan ke Maluku, naik perahu memancing ikan. Setiap orang yang punya ilmu, tentu derajatnya ditinggikan. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam dengan judul Dari Pengakuan kepada Penghiburan. Bagian 1, kita akan membaca dalam bagian-bagian pelajaran ini Daniel 9, Yeremia 25 ayat 11 dan 12, Yeremia 29 ayat 10, 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 19, Matius 5 ayat 16, dan Yakobus 5 ayat 6. Ayat hafalannya berbunyi, Ya Tuhan, dengarlah, Ya Tuhan, ampunilah, Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri, Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Daniel 9 ayat 19. Daniel 9 berisi salah satu doa agung di dalam Alkitab. Di saat-saat penting dalam hidupnya, Daniel menggunakan doa untuk mengatasi tantangan yang ada di hadapannya. Ketika Daniel dan rekan-rekannya akan dibunuh karena mimpi misterius Raja Kafir, Nabi mendekati Allah dalam doa. Daniel 2. Dan ketika sebuah dekret kerajaan melarang petisi kepada Allah manapun kecuali kepada Raja, Daniel terus mengucapkan doa hariannya ke arah Yerusalem. Daniel 6. Jadi ketika kita mempertimbangkan doa dalam Daniel 9, marilah kita ingat bahwa penglihatan tentang 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 sangat mempengaruhi Nabi. Meskipun keseluruhan gambaran dari nubuatan itu dijelaskan, Daniel tidak dapat memahami periode waktu yang disampaikan oleh dialog antara dua makhluk surgawi. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 14. Hanya sekarang dalam Daniel pasal 9 lebih banyak terang diberikan kepada Nabi, dan kali ini juga sebagai respon terhadap doa yang sungguh-sungguh. Sentralisasi firman Allah. Baca Daniel 9 ayat 1 dan 2. Daniel mengatakan bahwa dia memperhatikan dalam kumpulan kitab akan nubuatan-nubuatan yang ia pelajari secara seksama. Kitab atau kumpulan kitab dalam Alkitab manakah yang ia maksudkan? Ketika kita melihat ke dalam doa ini, menjadi jelas bahwa itu muncul dari penelitian mendalam tentang wahyu Allah sebelumnya kepada Musa dan para nabi. Setelah mengetahui dari gurungan Yeremia, kitab Yeremia, masa penahanannya akan berlangsung selama 70 tahun. Lihat Yeremia 25 ayat 11 dan 12. Yeremia 29 ayat 10. Daniel memahami pentingnya periode sejarah di mana ia hidup. Mari kita ingat bahwa Daniel mengucapkan doa ini pada masa tahun 539 sebelum Masehi, tahun ketika kekaisaran Persia menggantikan Babel. Jadi hampir 70 tahun telah berlalu sejak Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan bait suci. Karena itu, sesuai dengan nubuatan Yeremia, umat Allah akan segera kembali ke tanah air mereka. Dengan mempercayai firman Allah, Daniel tahu bahwa sesuatu yang penting akan terjadi pada bangsanya, dan bahwa pengasingan di Babel akan segera berakhir dan orang-orang Yahudi akan kembali ke rumah mereka seperti yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Dari pelajaran Alkitab yang ia pelajari, Daniel juga menyadari betapa seriusnya dosa-dosa dari bangsanya. Karena mereka telah melanggar perjanjian, mereka memutuskan hubungan mereka dengan Allah. Konsekuensi yang tak terhindarkan adalah
pengasingan. Imamat 26 ayat 14 sampai 45. Dengan demikian, studi tentang wahyu Allah telah memberikan Daniel pemahaman tentang waktu dan perasaan terdesak untuk memohon kepada Allah atas nama bangsanya. Ketika kita mendekati hari-hari terakhir sejarah dunia, kita perlu untuk belajar dan hidup sesuai dengan firman Allah lebih dari sebelumnya. Hanya kitab suci yang dapat memberi kita penjelasan yang pasti tentang dunia tempat kita hidup. Lagi pula, Alkitab menceritakan kisah pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, dan dengan demikian mengungkapkan bahwa sejarah manusia akan ditutup dengan penghancuran kejahatan dan pendirian kerajaan kekal Allah. Semakin kita mempelajari Alkitab, semakin baik kita dapat memahami situasi kontemporer dunia dan peran kita di dalamnya, serta alasan kita akan pengharapan di tengah dunia yang tidak menawarkan apapun. Bagaimanakah Alkitab membantu kita memahami sampai taraf tertentu tentang suatu dunia yang sepertinya tidak masuk akal sama sekali? Memohon anugerah. Baca Daniel 9 ayat 3 sampai 19. Dasar apakah yang menyebabkan Daniel memohon belas kasihan? Kita secara khusus harus mencatat beberapa poin dalam doa ini. Pertama, dimanapun dalam doa Daniel, dia tidak meminta penjelasan apapun atas musibah yang menimpa orang-orang Yahudi. Dia tahu alasannya. Sebagian besar isi doanya adalah terdiri dari penjelasan Daniel sendiri. Tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi dan hamba-hambanya. Daniel 9 ayat 10. Terakhir kali kita melihat Daniel memiliki kebutuhan untuk memahami sesuatu adalah pada akhir dari Daniel 8. Ketika ia mengatakan ia tidak memahami penglihatan dari 2300 petang dan pagi. Lihat Daniel 8 ayat 27. Poin kedua adalah bahwa doa ini merupakan permohonan untuk anugerah Allah, kepada kerelaan Allah untuk mengampuni umatnya meskipun mereka telah berdosa dan melakukan kejahatan. Di satu sisi, kita melihat di sini suatu penyangkalan yang kuat akan Injil terhadap orang-orang berdosa yang tidak memiliki kebajikan diri, namun mencari anugerah yang tidak pantas mereka dapatkan dan untuk pengampunan yang belum mereka dapatkan. Bukankah ini contoh di mana kita masing-masing secara individu berada di hadapan Allah? Baca Daniel 9 ayat 18 dan 19. Apakah alasan lain yang diberikan Daniel kepada Tuhan untuk menjawab doanya? Aspek lain dari doa Daniel layak untuk disebutkan. Permohonan untuk menghormati nama Allah, yaitu doa tidak dimotivasi oleh kenyamanan pribadi Daniel atau bangsanya, tetapi untuk kepentingan Allah sendiri. Daniel 9 ayat 17 sampai 19. Dengan kata lain, permohonan harus dikabulkan karena nama Allah akan dihormati. Baca 2 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 19. Dalam hal apakah doa Hizkia menyerupai doa Daniel? Apakah yang Matius 5 ayat 16 katakan tentang bagaimana kita juga dapat memuliakan Allah? Nilai dari pengantaraan. Baca Daniel 9 ayat 5 sampai 13. Apakah yang signifikan tentang fakta bahwa Daniel terus mengatakan bahwa kami telah berbuat dosa?
yang dengan demikian memasukkan dirinya ke dalam dosa yang pada akhirnya telah membawa malapetaka kepada bangsanya? Doa Daniel hanyalah satu di antara doa pengantaraan penting lainnya yang tercatat dalam Alkitab. Doa-doa semacam itu menyentuh hati Tuhan, menunda penghakiman dan membawa pembebasan dari musuh sebagai gantinya. Ketika Allah siap untuk menghancurkan seluruh bangsa Yahudi, doa pengantaraan Musa ada di tangannya. Keluaran 32 ayat 7-14, Bilangan 14 ayat 10-25. Bahkan ketika kekeringan hebat akan melahap tanah, Allah menjawab doa Elia dan mencurahkan hujan untuk menghidupkan kembali negeri itu. 1 Raja-Raja 18. Ketika kita berdoa untuk keluarga, teman, dan orang-orang untuk situasi maupun peristiwa, Tuhan mendengar doa kita dan dapat turut campur tangan. Terkadang butuh waktu lebih lama sampai doa dijawab, tetapi kita dapat yakin bahwa Allah tidak pernah melupakan kebutuhan anak-anaknya. Lihat Yakobus 5 ayat 16. Dalam hal ini, Daniel berperan sebagai pendoa syafaat atau pengantara antara Allah dan manusia. Dari pelajarannya tentang kitab suci, Nabi menyadari betapa berdosanya orang-orang ketika mereka melanggar hukum Allah dan menolak untuk mendengar peringatan Allah. Karena itu, mengenali kondisi spiritual mereka yang putus asa, Daniel berdoa untuk kesembuhan dan pengampunan. Tetapi Nabi itu juga mengidentifikasi dirinya dengan bangsanya. Dalam beberapa aspek, Daniel mengilustrasikan peran Kristus sebagai pengantara kita. Yohanes 17. Namun ada perbedaan radikal. Kristus tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Dan karenanya tidak perlu mengaku dosa pribadi atau mempersembahkan korban untuk pengampunan pribadi. Ibrani 7 ayat 26 dan 27. Tetapi dia mengidentifikasikan dirinya dengan cara yang unik dengan orang berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jika engkau mengumpulkan semua yang baik, suci, mulia, dan indah dari manusia dan mempersembahkannya kepada malaikat Allah untuk ikut dalam bagian rencana penebusan jiwa atau dalam melayakkan makhluk ciptaan, penawaran manusia ini akan ditolak dan dianggap sebagai pengkhianatan. Baca Ellen G. White, Iman dan Perbuatan, halaman 31. Apakah yang diajarkan kata-kata ini kepada kita tentang kebutuhan kita akan pengantara atas nama kita? Demikian renungan malam kita yang berjudul Dari Pengakuan kepada Penghiburan bagian 1. Kiranya Tuhan memberkati kita. Semua bumbu hendak diramu agar sedap rasa makanan, tinggi derajat karena ilmu membawa pada iman. Sampai jumpa lagi. See you. Horas.